masih pendahuluan. Pendahuluan untuk masuk ke inti pembicaraan. Ada rencana apa di akhir zaman ini nanti? Ini ada buku yang didapatkan oleh temanku untuk dibaca, untuk menyadarkan kita-kita yang ada di sekeliling ini. Syukur-syukur kalau menyadarkan orang-orang yang ada di sana, syukur-syukur. Tapi saya tidak terlalu berharap banyak mengharapkan orang-orang yang ada di sana. Tapi semoga dia juga orang yang mendapatkan dan diizinkan Tuhan untuk mendengarkan buku ini. Kalau tidak diizinkan Tuhan, kalian mesti skip buku ini. Iya, kira-kira ngono paling ya. Kalau tidak diizinkan, skip. Bahasan apa ini? Bahasan kacau ini. Biarin orang akan mengatakan seperti itu. Karena orang itu termasuk orang yang tidak diizinkan Tuhan untuk memahami buku ini. Begitu saudaraku, masih saya teruskan. Masih judulnya Pemimpin Dunia. Tuhan banyak berpikir tentang apa yang telah dibuatnya. Segala sesuatu yang terjadi pada saat penciptaan Adam itu mengharuskan Tuhan untuk berpikir ulang, supaya pada perjalanan selanjutnya Tuhan tidak diikat oleh ciptaan. Tuhan tidak diikat oleh ciptaan. Gimana? Tuhan bisa diikat oleh ciptaan. Kita baca aja. Itu banyak penjelasannya. Atau tak kasih clue-nya. Kamu ketika sudah menjadi orang baik, tiba-tiba menjadi tidak baik, kamu bisa mengikat Tuhan di sana. Kamu bisa memenjarakan Tuhan di sana. Kalau kamu sudah menjadi orang baik, pertahankan menjadi orang baik, berarti kamu membuat Tuhan berada pada dirimu dan bisa bekerja pada dirimu untuk membenahi alam. Ketika kamu sudah terjadi konflik diri, terjadi keegoan diri, terjadi keegoisan diri, itu sama juga kamu menjerat Tuhan di dalamnya. Apakah pemahaman ini pemahaman yang baru buat kalian? Karena di dalam diri kita ada akal. Di situ tempat Tuhan bersemayam. Saat itu Tuhan serempak untuk membuat manusia-manusia yang lain yang dapat menerjemahkan istilah pemimpin dengan baik. Setiap penciptaan manusia yang suci atau fitrah ternyata tidak dapat berlangsung lama. Setelah Adam tercipta, iblis bekerja 7 kali lipat lebih cepat dari apa yang dilakukan oleh Adam. Awal-awal begitu ya. Iblis 7 kali lipat lebih cepat dari Adam. Tuhan tersenyum saja dan tidak marah kepada iblis. Hanya saja Tuhan merasakan bila manusia itu sudah tahu akan sifat kepemimpinannya, maka manusia akan bekerja 17 kali lipat dari apa yang akan dilakukan oleh iblis. Kalau manusia itu sudah tahu kepemimpinannya. Dan Tuhan sangat seru untuk membuat manusia-manusia lagi. Karena dari perjalanan awal ya, karena manusia itu didekatkan dengan iblis mencoba ngetes manusia, dan Tuhan akhirnya berpikir ulang bagaimana untuk mengatasi iblis itu. Akhirnya kesempurnaan manusia juga berawal dari iblis juga ternyata. Lah dia ndelok gak gundul lah. Rambutmu kok dadi ngono? Saya kok ada kok gak muda, Pak. Malaysia. Iku kepingin menjadi pemimpin kan sampai membutakan diri ya. Itu. Itu biar 17 kali lipat. Ya. Dari iblis ya. Begitu. Iya, masuk. Jadi power
Ah. Nah. Dan Tuhan sangat seru untuk membuat manusia-manusia lagi. Siapakah yang bisa mengerjakan pekerjaan 17 kali lipat itu? Yang pertama adalah Muhammad. Nah, dari sekian perjalanan, dari nabi-nabi yang bisa 17 kali lipat itu adalah Muhammad. Nah, ini berarti sudah fase kedua, fase Adam, langsung ke fase Muhammad di fase pertengahan ini. Jadi Muhammad ini bekerjanya 17 kali lipat dari kecepatannya iblis. Ini di fase kedua. Dari fase pertama, fase pertengahan, nanti fase akhir. Nanti ada cerita di fase akhir itu bekerjanya berapa kali lipat. Nanti ada lanjutannya. Ini fase ketika zaman Muhammad. Muhammad berhasil menjalankan target dari Tuhan sebagai seorang manusia yang bekerja memimpin dunia ini. Manusia juga pemimpin dunia, yang akhirnya Muhammad mendapatkan banyak julukan, yaitu Al-Amin. Mungkin julukannya kan banyak. Salah satu julukannya sebagai pemimpin dunia Muhammad waktu itu adalah julukannya Al-Amin, dapat dipercaya. Makanya kalau mencari pemimpin dunia harus mempunyai julukan Al-Amin, bukan Amin Rois. Bukan Amin Zen. Bukan Amin Zen. Ya, bukan Aminan ya. Itu. Tapi jenenge Amin Rais itu kan artinya apik aja nih. Ya. Pemimpin orang yang terpercaya. Oh, begitu pemimpin orang yang amanah. Pemimpin wong amanah malah nih. Amin Rais. Mbak Amin, halo. Ketemu juga Mbak Amin di sini. Tapi Aminnya aja, itu julukan Nabi Muhammad. Ya, Amin. Ketepatan kan namanya Amin Rais juga. Nah, ada Amin Zen. Aminuddin loh. Untuk menjadi seorang pemimpin dunia yang handal, maka janganlah marah. Kalau kalian pernah menjadi pemimpin yang marah, kamu bukan pemimpin dunia yang handal. Ya, baru tahu ya. Untuk menjadi seorang pemimpin dunia yang handal, maka janganlah marah. Kalau kamu pernah marah, berarti kamu bukan pemimpin dunia yang handal. Pemimpin abal-abal. Karena marah adalah jalan utama bagi iblis untuk mengambil start mengacaukan kehidupan manusia. Kira-kira Adam pernah marah tidak ya? Begitu. Itu pas anaknya bunuh-bunuhan dia marah tidak ya? Nah, begitu. Akhirnya ketika dia marah itu menjadi jalan utama bagi iblis untuk mengambil start mengacaukan kehidupan manusia. Nek awakmu marah berarti kamu sudah dikacaukan kehidupanmu. Nah, kamu bukan pemimpin dunia yang handal. Pernah marah? Makanya bisa diobok-obok kauripanmu. Ternyata benar juga si iblis ini. Ya, ternyata manusia cuma segitu aja. Kemampuannya hanya seujung telek di kukuku. Kayaknya kukune wis diketok mbak arek. Muhammad mendapatkan jawaban itu. Muhammad juga adalah orang yang ingin dibimbing Tuhan. Nah, kalau ingin dibimbing Tuhan, mestinya jangan
marah. Pada cerita berikutnya nanti, temanku akan menuliskan tentang kisah manusia suci yang di dalamnya terdapat cerita Muhammad sebagai orang yang disucikan. Nanti di buku ini ada cerita tentang manusia suci. Kalau pada zamannya Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad manusia yang disucikan. Lah manusia suci turun di akhir zaman ini juga. Ya, turun di akhir zaman ini juga. Dan Muhammad mendapat julukan tersebut sebab Muhammad berhasil menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin dunia. Jadi Nabi Muhammad waktu itu ya bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dunia. Bahkan ajaran Nabi Muhammad bisa terasakan sampai akhir zaman ini. Ya walaupun banyak yang diputar balikan. Ya, diputar balikan. Jangan marah tapi tetap marah aja. Setelah Muhammad, Tuhan masih berusaha untuk menemukan sosok pemimpin yang bisa seperti Muhammad. Jadi Tuhan ini masih terus mencari-cari atau membuat mana manusia lagi yang seperti Muhammad. Ya, mungkin ketika ada lanjutan itu nggak tahu. Ada bab baru terakhir ada Baha Allah. Nah, itu apakah salah satu juga pemimpin dunia? Saya juga tahu, termasuk orang yang pernah seperti itu. Ya mungkin yang berikutnya pemimpin dunia bukan hanya seorang nabi. Ya, pemimpin dunia berikutnya di akhir zaman bukan seorang nabi, ya mungkin tidak mesti terkenal. Setelah Muhammad, Tuhan masih berusaha untuk menemukan sosok pemimpin yang bisa seperti Muhammad. Tuhan mengamati dari ciptaan-ciptaan. Setelahnya hampir ada yang mirip dengan Muhammad. Dan ternyata orang-orang yang seperti Muhammad adalah orang bimbingan Jalil. Jalil ini orang terdekatnya Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan ada Jalil. Kamu bingung? Nggak usah bingung. Nanti sudah ada banyak keterangan dari buku-buku dari Tuhan itu sendiri. Siapa sosok Jalil itu yang bisa membimbing seorang yang seperti Muhammad. Atau bahkan Jalil itu sendiri yang ingin turun ke bumi untuk membantu cita-cita Tuhan yang belum terjawab. Namun apabila Jalil yang turun, maka dia bukan aku sebut sebagai manusia, melainkan pendamping manusia. Nek Jalil iku turun bukan disebut sebagai manusia, melainkan pendamping manusia. Tuhan Maha Pencipta tampaknya tidak pernah jenuh dan bahkan terkenal dengan julukan tanpa kesedihan. Setiap Tuhan yang mempunyai masalah, apabila dia bersama dengan Tuhan Maha Pencipta, maka Tuhan itu seakan-akan ternetralkan. Dan Tuhan Sang Maha Pencipta seperti mengambil beban masalah Tuhan lainnya. Dari buku ini, ya, jadi kadang-kadang Tuhan itu punya masalah. Ketika bertemu dengan Tuhan Maha Pencipta, Tuhan itu akan ternetralkan. Dan itu mengambil beban masalahnya dibawa oleh Maha Pencipta. Inilah yang membuat Sang Maha Pencipta akhirnya mendapatkan julukan tanpa kesedihan. Begitu saudaraku. Itu cerita pertengahan tentang pemimpin dunia. Ini ada judul lagi. Apa perlu terus saya baca lagi? Oke ya. Lanjut. Krungu dek kira-kira paham gak paham diwoco ae ngono ya. Sapa sing ketoke diizinkan atau tidak ya? Iya, sapa sing kira-kira diizinkan atau tidak untuk memahami buku ini.
Bagaimana saudaraku yang ada di daring? Lanjut. Dilanjut nambah. Terus ceritanya. Oh, ini dulu dibaca di sebagian orang ya, nggak semuanya ya, buku ini ya? Dulu awal-awal kan langsung buku dan di bawah Umi itu kan langsung ya. Iya. Berarti teman-teman ya juga pernah baru mendengar ini juga? Iya. Pernah membaca awal-awal? Awal diturunkan kan buku itu Iya. yang dibagi, Dibagi? yang di share itu awal itu. Oh iya, yang video. Videonya? Oh, begitu. Tapi dulu membacanya cepat gitu ya? Kalau saya nggak pernah tahu, saya nggak tahu. Oh, iya. Ini memang awal-awal ya, tahun segitu itu ya. Ini sudah hampir 1 tahun akan dibaca ulang ini. Mungkin teman-teman yang baru tahu tentang 5 nominasi, ini masih belum ke nominasi tersebut, masih pengantarnya. Bahwa mulai zaman Adam, baru zaman Muhammad, baru menuju ke zaman akhir. Tuhan membuat satu konsep untuk zaman akhir ini. Yang jelas zaman akhir ini mulai dibuka itu tahun 2018 mulai. Jadi ketika jamaah turun itu sudah mendekati hari akhir. Tapi ketika sudah kelahiran satu sosok anak kecil yang kemarin kita baca itu turunnya anak itu sebagai pembuka dan penutup hari akhir. Oke, judulnya Jalil turun menjadi raga manusia dan divonis oleh Sang Maha Pencipta manusia pemimpin dunia. Kok nggak judul begitu ya? Menarik. Kayaknya nggak tahu. Jalil turun menjadi raga manusia dan divonis oleh Sang Maha Pencipta manusia pemimpin dunia. Itu kalau dilihat-lihat itu Jalilnya ada di mana tuh? Ya. Karena sudah divonis menjadi manusia pemimpin dunia. Yang jelas apakah menjadi manusia pemimpin dunia nggak sama mungkin seperti bayangan kalian. Mungkin dia menjadi manusia pemimpin dunia tidak harus tampil di dunia, tapi bisa menggerakkan orang-orang yang menjadi pemimpin di bumi. Aku baru tahu kalau Sang Maha Pencipta ini dia sudah mempunyai konsep tentang penciptaan ragaku, yaitu MR. Aku baru tahu kalau Sang Maha Pencipta ini dia sudah mempunyai konsep tentang penciptaan ragaku, yaitu MR. Bahkan bisa dikatakan bahwa Sang Maha Pencipta adalah pencetus konsep pertama dari penciptaan raga itu yang akhirnya memicu Tuhan-Tuhan yang lain ikut memberikan konsep tentang raga. Sang Maha Pencipta telah melihat bagaimana usaha manusia untuk menjadi seorang pemimpin di dunia. Dia sangat menghargai dan berterima kasih kepada raga manusia yang telah diturunkan dan mau berusaha untuk menjadi pemimpin walaupun ada yang harus dirusak. Maha Pencipta tetap berterima kasih kepada manusia walaupun banyak pemimpin yang juga merusak, tapi tetap dihargai sama Tuhan. Oh, banyak manusia-manusia yang dulu juga
dihargai juga sama Tuhan. Fir'aun juga mungkin dihargai juga sama Maha. Walaupun Fir'aun itu kan karyanya Maha, cuma salah cara memimpin ya. Atau nggak tahu apakah dia salah atau tidak, saya juga nggak tahu. Fir'aun, terus siapa lagi? Namrud, siapa lagi? Banyak pemimpin-pemimpin yang di sana juga merusak. Saya ulangi lagi bahasa ini. Sang Maha Pencipta telah melihat bagaimana usaha manusia untuk menjadi seorang pemimpin di dunia. Dia sangat menghargai, dia siapa? Maha Pencipta, dan berterima kasih kepada raga manusia yang telah diturunkan dan mau berusaha untuk menjadi pemimpin walaupun ada yang harus dirusak. Seorang Maha Pencipta menghargai manusia-manusia sebelumnya yang sudah diturunkan. Sang Maha Pencipta, ya itu ya, Sang Maha Pencipta tidak pusing. Mungkin karena adanya kerusakan di dunia menjadi tanggung jawab Tuhan yang lain. Soalnya yang ngerjakan Tuhan yang lain, nggak pusing terhadap itu semuanya. Biar ada kerjaan Tuhan yang lain ya. Sang Maha Pencipta adalah Tuhan yang sering disalah-salahkan oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab terkadang memberi pekerjaan baru yang rumit kepada Tuhan lainnya. Anehnya, saat Tuhan yang lain menceritakan keluh kesah kepada Sang Maha Pencipta, maka dia cepat ternetralkan. Kalau ada Tuhan yang lain berkeluh kesah kepada Maha Pencipta, segera ternetralkan. Kalau Tuhan yang Maha Bijaksana memberikan arahan, sedangkan Sang Maha Pencipta menghapus kesedihan. Jadi Tuhan yang bijaksana itu memberi arahan. Nah, kalau Sang Maha Pencipta menghapus kesedihan. Itu sebabnya memberikan julukan kepada Sang Maha Pencipta, tidak ada kesedihan. Dan yang paling mengejutkan lagi olehku. Ku siapa ini? Maha Suci. Dan yang paling mengejutkan lagi olehku. Konsep penciptaan raga MR itu sudah ada bersamaan dengan konsep terciptanya Adam. Jadi Adam tercipta, konsep tentang raga MR itu sudah ada. Saat mulai merencanakan tentang Adam, disitulah konsep penciptaan raga juga dimulai. Jadi Adam, konsep penciptaan raga juga dimulai. Memang itu untuk mencari kesalahan-kesalahan manusia yang menjadi pemimpin di bumi itu. Nanti kesalahan itu akan dimasukkan pada raga yang raga yang akan diciptakan, yang akan diturunkan di akhir zaman nanti. Cerita-cerita yang terjadi pada alam manusia dirangkum oleh Sang Maha Pencipta pada konsep penciptaan raga itu loh kan. Dirangkum semuanya nanti dimasukkan ke konsep raga yang akan diturunkan di akhir zaman. Saya ulang lagi, cerita-cerita yang terjadi pada alam manusia dirangkum oleh Sang Maha Pencipta pada konsep penciptaan raga itu. Sehingga kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh para manusia dicatat di lembaran tentang raga. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dicatat di lembaran tentang raga. Serta solusi-solusi yang dilakukan oleh manusia, baik itu solusi yang masih berproses maupun solusi terbaik, ditulis Tuhan Sang Maha Pencipta pada lembaran tentang raga.
belum ada konsep secara fisik, tetapi masih berupa rancangan perjalanan kehidupan manusia, dan yang nanti akan ditutup rancangan dengan kisah perjalanan raga. Jadi perjalanan manusia ya nanti dimasukkan di sini, ya di perjalanan tentang raga, kisah perjalanan raga. Setelah itu Sang Maha Pencipta memberikan clue atau pancingan kepada Tuhan yang lain agar mereka berpikir bagaimana untuk menulis ending dari cerita kehidupan manusia ini. Untuk memulai sebuah kisah, tentu ada yang ingin dicapai oleh si pengarang. Harapan pengarang terhadap pembaca harus ada agar dalam pembuatan kisah nanti bisa mengena dan memberikan pelajaran kepada para pembaca itu. Aku bersama dengan Tuhan yang lain akhirnya ikut membantu sahabat kami, Sang Maha Pencipta, untuk menulis harapan-harapan kisah ini, hingga menemukan kejadian akhir dari cerita yang akan dibukukan. Sehingga buku ini adalah sebuah rangkuman dari kisah-kisah utama yang terjadi di dunia. Terjawabnya ya melalui buku ini, yaitu bukunya Tuhan. Aku menulis ini karena aku mendapat cerita langsung, dan aku bertanya kepada si Maha Pencipta tentang konsep penciptaan raga. Selebihnya Dia yang tahu. Diurutkan dengan Jalil. Tadi kan pertama judulnya Pemimpin Dunia, zaman Adam pemimpin dunia, zaman Nabi Muhammad, baru diselipi dengan Jalil yang menjadi raga manusia, dan oleh Maha Pencipta divonis sebagai manusia pemimpin dunia. Baru ada judul lagi, Pemimpin Dunia, pendeng itu. Nah, ini sudah mulai fase pemimpin dunia ini cerita di akhir zaman atau tidak. Tapi di fase-fase itu kan Tuhan masih mencari pemimpin-pemimpin seperti Muhammad. Ya, mungkin ada pemimpin-pemimpin di fase Nabi Muhammad sampai sekarang, mungkin ada kayak Muhammad, tapi kayaknya belum beredar bagus. Ya, walaupun ada Baha'u'llah, ya, ada bab apalagi itu yang ada di mana itu saya juga nggak tahu. Di India itu di mana? Yang sempat Menteri Agama mengucapkan acara yang ada di Baha, bukan Gus Baha, yang ada di Baha'u'llah. Begitu saudaraku. Kok bisa habis ya kopinya? Heran saya. Mungkin ada yang minum. Ini mau bab yang ketiga ini. Nah, kayaknya dibagi menjadi 3 fase ya. Pemimpin zaman Adam, pemimpin zaman Nabi Muhammad, pemimpin zaman akhir zaman. Judulnya lagi Pemimpin Dunia. Masih mata masih melek. Kalau dari YouTube enak, misalnya ngantuk langsung ditutup sih, menit di terus no, atau ngantuk ganti aja, nggak menarik. Nah, begitu aja ya. Jangan pernah di subscribe, nggak boleh ya. Kalau kalian subscribe ini bahaya ini, nanti banyak yang tahu nanti. Kalau kamu subscribe akhirnya kepengin tahu buku dunia, buku yang dibawa oleh para Tuhan. Tapi terserah,
kalian mau mensubscribe atau tidak. Kalau kepingin mengikuti buku-buku yang ada di dunia, buku-buku yang turun di akhir zaman ini, monggo. Ini pengalaman teman saya kan cuma hanya membaca. Memang dibikin nggak menarik aja, Din ya. Jangan sampai ini menarik. Kalau menarik berbahaya, banyak orang tahu. Kalau ini dibikin menarik, waduh, kacau ini. Banyak orang yang sadar nanti ya. Ya sadar bahwa percaya ketemu Tuhan kan kacau. Nanti kan gak cocok dengan wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia amat mengingkari pertemuan dengan Tuhan. Lagi baru percaya kabeh ketemu mbek Tuhan terus piye? Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin mudah-mudahan konsep itu tidak harus berjalan di dunia. Ya, ganti konsep. Sesungguhnya Tuhan amat merindukan orang-orang yang bertemu dengan Tuhan. Konsep itu yang lagi berjalan harusnya. Ngomong apa? Pemimpin dunia. Aku akan menciptakan sosok manusia yang aku haruskan Tuhan tidak mudah mengendalikan raga. Jadi, kepingin menciptakan sosok manusia yang tidak mengharuskan Tuhan mengendalikan raga. Walaupun Tuhan masih bisa mengendalikan, tapi raga juga mempunyai fasilitas untuk mengendalikan Tuhan. Dan Tuhan harus mau. Konsep model apa kok ini? Ya. Mengendalikan dan Tuhan harus mau juga dikendalikan. Di raga itu akan aku isi dengan power-power Tuhan terbaik yang dapat memimpin dunia ini dengan baik pula, tanpa diperbolehkan adanya daya rusak yang berada pada raga itu. Nggak diperbolehkan ada daya rusak. Ya, yang penting kan rusaknya bukan dari raga itu ya. Ya, Tuhan aja. Ya. Ragaku saat itu belum ada. Permulaannya dibawa oleh Sang Maha Pencipta. Maha Suci ngomongnya begitu. Ragaku saat itu belum ada. Permulaannya dibawa oleh Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta membuat rancangan raga lebih cepat daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Baru saat pengkonsepan 30%, Tuhan Sang Maha Pencipta sudah selesai terlebih dahulu dan tidak dipublikasikan pada Tuhan-Tuhan yang lain. Berarti rancangannya sudah 30% baru dipublikasikan kepada Tuhan yang lain. Aku akan memberikan istilah raga ini, yaitu pemimpin dunia yang tidak terkenal. Jadi menciptakan konsep pemimpin dunia yang tidak terkenal. Kalau terkenal kacau. Ya bahaya. Aku akan memberikan istilah raga ini, yaitu pemimpin dunia yang tidak terkenal. Pemimpin dunia itu memiliki banyak arti. Tapi yang satu ini mempunyai arti tersendiri. Yang satu ini siapa? Rancangan raga itu ya. Siapapun yang menjadi manusia di bumi, seperti terjelaskan sebelumnya, adalah seorang pemimpin dunia. Yang satu ini adalah pemimpin dunia atau pemimpin alam semesta atau pemimpin konsep Tuhan. Jadi istilahnya seperti itu. Kalau yang satu ini adalah pemimpin dunia atau pemimpin alam semesta atau pemimpin konsep Tuhan. Ya manusia, ya alam, ya Tuhan, semua akan dipimpin oleh satu raga ini. Sebenarnya yang memimpin
dihitung-hitung lagi, raga itu juga katanya ragaku yang belum apa tadi? Ya belum jadi, masih dibawa oleh memang konsep raga ini diharapkan menjadi seluruh para maha masuk di raga itu. Salah satunya konsep pemimpin dunia ini. Ya. Yang mana aku harapkan kepada Tuhan-Tuhan lainnya agar menyempurnakan dari konsep Sang Maha Pencipta ini buat proses penciptaan raga. Jadi Tuhan ini baru membuka rahasianya, bahkan proses tentang penciptaan raga yang akan ditempati oleh Tuhan itu sendiri, ternyata ada prosesnya Tuhan membuat seperti ini. Karena kenapa Tuhan harus menciptakan manusia yang juga ditempati oleh para maha. Kalau dia ciptaan berarti itu nggak boleh dituhankan, nggak boleh ada yang menyembah. Kalau menyembah itu kesalahan, ya. Karena ini ternyata Tuhan awal-awalnya kan masuk ke akal manusia, tapi konsep raga ini Tuhan akan masuk semuanya dan kepingin bekerja di alam, ingin memperbaiki yang sistem-sistem yang pernah dia buat yang tidak bisa menguntungkan Tuhan dan ciptaan. Dan Tuhan sendiri juga akan membenahi itu semuanya. Mungkin salah satu tujuan penciptaan raga yang akan diturunkan di akhir zaman itu. Dan dia dikasih istilah kan pemimpin dunia yang tidak terkenal. Makanya sulit dicari sosok ini. Ya, yang jelas kayaknya dia tetap sebagai seorang manusia seperti pembacaan yang di depan tadi kan, seorang manusia juga. Sekarang proses penciptaan raga, bagaimana Tuhan menciptakan raganya sendiri. Cik gelem iso ngrungokno? Si